Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan buat kita semuanya, memberikan keberkahan buat kita semuanya. Tentu nikmat Allah jauh lebih banyak, lebih besar dibandingkan kemudian Allah menguji kita dengan kekurangan, ketidaknyamanan. Insya Allah, misalnya kita diberikan sakit, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memberikan kesehatan yang panjang, yang lama dibandingkan kemudian sakit baru 1-2 hari. Ya kan? Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah Allah kasih kita, Allah kasih hadiah kepada kita. Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Pertanyaan buat kita semuanya, ada orang yang kemudian mereka melakukan puasa dengan penuh semangat, mau menahan lapar dari subuh sampai kemudian dengan maghrib. Tapi banyak orang yang kemudian tidak sholat, tapi juga mereka melakukan puasa Ramadan. Kita tanyakan hukumnya pada Dewan Syariah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Kosasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Kiai Kosasi, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang tidak melaksanakan sholat tapi dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Ya, kalau ada orang seperti itu, orang yang sholat berat tetapi mampu puasa, ini mengherankan buat kita. Kenapa? Karena puasa yang harus menahan lapar dari subuh sampai maghrib, menahan haus, ya, atau perkara-perkara yang membatalkan puasa dia tahan dari subuh sampai maghrib dia bisa, tetapi untuk menjalankan sholat 5 waktu yang satu waktu hanya butuh 5-10 menit saja, dia tidak sanggup atau tidak mampu. Tentunya ini mengherankan buat kita. Mudah-mudahan nggak ada. Atau kalaupun ada, saat ini kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya, gerakkan hatinya sebelum masuk Ramadan dia sudah menjadi orang yang ahli ibadah, giat menjalankan sholat 5 waktu, bahkan dia tambah dengan sholat sunatnya. Nah, apa hukumnya kalau ada seperti itu? Tentunya kita pahami bahwa ibadah sholat kewajiban tersendiri. Ibadah puasa pun demikian, kewajiban tersendiri. Tidak ada kaitan langsung antara keduanya. Artinya tidak seperti ini. Kalau tidak sholat maka puasa tidak sah. Kalau tidak puasa maka sholatnya tidak sah. Juga tidak demikian. Dia punya kewajiban masing-masing. Namun kita khawatir, ya, sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah pernah bersabda begini: Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang paling dulu dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat seseorang. Fa in sholahat sholahalahu sa'iru amali. Kalau memang sholatnya bagus, insya Allah yang lain dianggap bagus. Ibadah dianggap bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, zakatnya bagus. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Tapi kalau sholatnya dianggap jelek, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi amal-amal yang lain dianggap juga jelek, dianggap tidak baik. Atau dalam hadis lain riwayat Imam Tabrani juga Nabi bersabda, awwalu ma yus'alu anhul 'abdu yaumal qiyamah yunzaru fi sholatihi. Persoalan yang paling dulu diperiksa, diteliti, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah sholat seseorang. Fa in sholahat faqad aflah. Kalau sholatnya bagus, sholatnya diterima, dia beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau sholatnya dianggap jelek, sholatnya tidak baik, maka berarti dia menjadi orang yang kecewa dan merugi. Ini pada sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Naudzubillah. Maka jangan sampai ada orang yang sampai hari ini, sampai saat ini, apalagi usianya sudah di atas 40 masih malas untuk menjalankan sholat. Kita doakan mudah-mudahan memasuki atau menjelang bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala gerakkan
hati saudara-saudara kita untuk menjadi orang yang patuh, taat, giat menjalankan sholat 5 waktu, bahkan dia tambah dengan sholat-sholat sunat yang lain. Alhamdulillah, terima kasih Kiai Kosasi yang telah memberikan jawaban dengan jelas buat kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semuanya, tidak hanya menjalankan puasa di bulan Ramadan, tapi juga tentunya kesempatan sholat yang Allah sajikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya sholat wajib saja, tapi Allah memberikan kesempatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan ajaran contoh kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat duha, sholat tahajud, yang itu semuanya menjadi vitamin, menjadi keberkahan buat kita semuanya. Di saat kita mau menjalankan itu, tentu Allah memberikan kesempatan buat itu di saat kita masih di dunia. Di saat kita sudah meninggal nanti tidak akan ada waktu lagi untuk memperbaiki diri. Maka saatnya lah kita hari ini untuk terus memperbaiki diri. Selain dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka kewajiban-kewajiban yang Allah hadirkan, yang Allah wajibkan buat kita semuanya, termasuk pelaksanaan ibadah sholat, mari kita tunaikan. Insya Allah berkah buat kita semuanya. Sukses di bulan Ramadan sampai nanti hadir pada kita semuanya bisa menemui indahnya Idul Fitri. Salam barokah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.